warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarram muhtaram jami'ut thulaba wa jami'ul asatid al-hibba. Alhamdulillah, tidak terasa udah malam ke-23 Ramadan. Ya, kita udah sampai. Mudah-mudahan oleh Allah puasa kita, ibadah kita oleh Allah diterima. Dan mudah-mudahan kita semua, khususnya Abi Umi dan semua warga kaum muslim muslimat diberi umur yang panjang, kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Ya. Banyak orang puasa tapi tak dapatkan apa-apa. Yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Haus dengan lapar yang didapat, tidak dapat pahala sama sekali. Kenapa tidak dapat pahala sama sekali? Karena dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi anggota tubuh lain tidak berpuasa. Makanya di hadis yang lain Nabi bersabda, khamsun yufattirna shaima, al-kadzib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadzibah wan nadhar bisyahwah. Kata Nabi Muhammad, khamsun yufattirna shaima. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Puasanya tak batal. Kalau ente melakukan 5 perkara ini, puasa ente tidak batal. Artinya habis lebaran tidak usah dikodok, tidak usah diganti puasanya. Tapi pahala puasanya batal, tidak dapat pahala. Kalau ente melakukan 5 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama al-kadzib, bohong. Yang pertama, kalau ente bohong, pahalanya hilang. Pahala puasa ente bohong. Ya, alhamdulillah. Sejak ada corona, orang bohong agak berkurang. Ya. Kata Mas, orang bohong agak berkurang. Kenapa agak berkurang? Karena ngumpul-ngumpul udah jarang. Markasnya orang bohong biasanya di mana? Di warung kopi kan. Oh, beli kopi pancung 2.000. Cerita 3 jam. Yang diceritakan miliaran. Duit di dompet 5.000. Cerita, karena punya bisnis miliaran, ujung-ujungnya beli kopi pancung. Tahu kopi pancung? Kopi pancung itu separuh gelas, ngutang lagi, 2.000 ngutang. Ceritanya miliaran. Ini bohong, ya. Makanya jangan bohong. Boleh kita bohong. Boleh bohong di beberapa tempat, ya. Dalam agama kita diperbolehkan bohong dan itu tidak dosa. Bahkan ada yang wajib bohong. Kalau tidak bohong itu dosa. Yang diantaranya bohong boleh. Bohong boleh untuk mendamaikan orang yang bermusuhan. Boleh, dapat pahala. Umpama Ari musuhan dengan Sobron. Ari rumahnya di pondok lah nih, Ari dengan Sobron bermusuhan. Lalu Mas bilang ke Ari, ini Mas bohong. Ari, kemarin Mas tuh ketemu Sobron. Sobron tuh sebenarnya pengen minta maaf ke ente, Ri. Ya cuma itulah Sobron malu, takut tidak diterima. Iya ke Mas? Iya. Cepat Mas lari pergi ke Sobron. Barusan Mas ketemu Ari. Dia tuh sebenarnya merasa salah, pengen minta maaf ke ente, cuma takut ditolak maafnya. Benar ke Mas? Iya. Akhirnya Ari dengan Sobron ketemu, sama-sama malu, ujung-ujungnya sama-sama maaf. Boleh mendamaikan orang. Jadi yang pertama bohong untuk mendamaikan orang yang bermusuhan. Yang kedua bohong, bahkan wajib bohong. Jadi tidak semua bohong dosa, ada wajib. Kalau tidak bohong itu dosa. Hebat kan? Tidak bohong dosa. Kalau bohong dapat pahala. Apa bohong yang dapat pahala? Bohong untuk menyelamatkan nyawa orang. Contoh, Abdurrahman mau bunuh Ari. Mau bunuh Ari ini. Ari lari masuk ke rumah Mas. Mas tapokkan dalam kamar. Lalu Abdurrahman datang bawa parang nih. Mas, ada lihat Ari enggak di sini? Enggak ada Ari. Benar lah Mas. Enggak ada masuk rumah Mas. Tadi ana lihat kayaknya masuk. Enggak ada. Benar. Billahi enggak ada. Ya kalau diminta sumpah. Ya, karena apa? Untuk menyelamatkan nyawa orang. Ini wajib bohong. Tidak bohong malah itu dosa. Kalau ente biar tidak bohong, ente jujur. Ya ente jujur. Ada Abdurrahman aja. Ada Ari Mas. Ada tuh bertapuk belakang pintu. Lalu dibunuh Ari. Ari mati. Mas termasuk terlibat juga pembunuhan. Bisa-bisa Mas kena kisos juga. Nah ini bohong yang wajib bohong. Nah, jadi makanya jadi orang yang jujur. Ada lagi bohong yang diperbolehkan juga bohongnya suami kepada istri. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati istri. Contoh,
Atau sebaliknya, istri untuk menyenangkan hati suami. Contoh, ya, ente punya istri, istrinya hitam legam banyak jerawat. Banyak jerawat, giginya rongga. Lalu ente bilang, Masya Allah sayang, wajahmu bersinar seperti rembulan. Di wajahmu banyak sekali bintang-bintang gemerlapan. Wah, bintang-bintang gemerlapan tahu, jerawat. Padahal hitam legam. Enggak apa-apa nih bohong. Bohong untuk menyenangkan istri. Ya, umpama ente punya istri ente kentut depan ente. Tak ada suara, bau busuk, naudzubillah. Ente bilang, bau cempedak ya. Kan tak sakit hati dia. Jangan jujur, makanya jujur bagus tapi tak usah terlalu jujur. Terlalu jujur, berlebih jujur tak bagus gak? Coba contoh, ya. Ini umpamanya Ari, orangnya hitam legam banyak jerawat. Ente jujur, Ri, ente hitam banyak jerawat, sakit hati dah Ari? Padahal ente jujur dah? Jujur kan? Sakit hati dah Ari kalau ente bilang? Anda kan tak bohong, malah Anda jujur. Iya, tapi kan sakit hati Ari. Yang bagus tuh jujur, tapi jangan berlebih jujur kayak gitu kalau berlebih jujur. Ya. Jadi boleh untuk bohongnya suami kepada istri atau bohongnya istri kepada suami untuk menyenangkan. Umpama ya istri ente masak tak enak. Tak enak, ente tengah makan nih. Yo. Makan sayurnya tawar. Sayurnya tawar, ente makan nih pura-pura ente nyaman. Nanya istri ente, gimana bang? Enak bang? Masya Allah deh, enak. Nikmat sekali. Warung-warung Padang kalah, enak. Ya. Jangan sampai istri tahu. Nah, ini pernah dilakukan oleh Nabi. Suatu hari, ya Nabi Muhammad SAW minta minuman kepada istrinya. Minuman yang disenangi Nabi itu ada 3 minuman. Nabi paling suka 3 minuman. Susu, madu, dan asir. Asir nih perasan buah, ya jus lah, jus kalau zaman sekarang ya jus. Ya, apa perasan korma, perasan anggur, perasan apel, itu Nabi suka. Ya, jadi 3 Nabi suka ya, susu, madu, dan asir atau jus. Jadi Nabi suatu hari minta kepada istrinya minuman manis, minuman manis. Lalu istrinya salah masukkan. Makanya ente kalau istri ente nanti ente kawin, istri ente ada salah-salah ya harap maklum. Namanya perempuan tuh letih. Letih jadi perempuannya bukan enak. Jadi kalau istri ente ngomel-ngomel, ente harap maklum. Bukan enak jadi perempuan. Ente malam kayak ente malam, ente langsung tidur ya. Datang dari kerja langsung tidur. Wah, enak istri ente. Apa kayak punya anak bayi. Baru tidur, anak oe nangis, nyusu. Sebelah kanan. Sebelah kiri bapaknya minta agak, kan? Gimana? Belum lagi nanti tengah tidur enak oe nangis anaknya berak ganti pampers. Kadang-kadang asik makan istrinya nih makan. Tengah makan sama-sama dengan suami, anak digendong, anaknya berak. Suami, bau-bau, lari suaminya makan pindah. Istri enggak, walaupun bau tahi tetap dimakan nih. Ini perempuan. Belum lagi dia nyuci piring, nyuci baju, nyetrika, ngepel, nyapu, ayo, masak. Ente, kerja ente cuma apa boleh? Paling cari duit. Jam 7 cari duit berangkat, datang jam 4 sore. Udah datang kopi dek. Nah, buatkan kopi santai. Goyang-goyang di kursi. Istri ente perempuan tuh tidak ada santai, paling santai ketika dia tidur. Udah malam baru dia tidur. Bangun tidur gitu lagi masak air, masak nasi, nyiapkan kopi ente masih nyuci. Waduh letih. Jadi andaikan istri ente punya salah, ya harap maklum. Ya, contoh Nabi Muhammad. Nabi pernah minta minum pada istrinya. Ya mungkin istri beliau karena banyak kerja, letih, akhirnya yang dimasukkan bukan gula, yang dimasukkan garam. Nabi Muhammad minum. Ketika Nabi Muhammad minum, sedikit pun wajah Nabi tidak berubah. Seakan-akan tuh minuman biasa ya, kayak manis gitu, kayak enak. Gini Nabi minum nih kayak gini. Coba ente kira-kira, ente wah punya istri atau jangankan istri ente di rumah ente kan belum kawin nih santri banyak. Umpamanya kena kakak ente dibuatkan. Ya, buatkan teh masuknya garam. Ente diam apa ribut? Hah? Diam atau ribut? Apa nih kak gitu kan. Nabi enggak. Sedikit pun wajah Nabi enggak berubah. Nabi minum, yo. Nah, ini contohnya ya, enggak berubah minumnya. Ini umpamanya cek-ceknya nih. Nah, gini. Jadi enggak berubah, tetap bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Nabi gurau kepada istrinya. Enak minuman buatan. Iya, enak. Cuma terasin enak. Oh ketawa dia, akhirnya ketawa. Ya, enggak marah. Coba ente gini, ente minta kopi, yang dimasukkan bukan gula, yang dimasukkan garam, 2 sendok lagi, bukan garam, mending garam, dimasukkan micin lagi 2 sendok.
Ketika diaduk ente minum, ya. Mungkin kalau suami-suami sekarang mungkin ketika udah kopi rasa micin mungkin dimuntahkan, langsung ditempeleng kali istrinya. Mata ente tak bisa bedakan mana gula mana micin. Astagfirullah, kasihan, ngerti? Jadi istri ente kalau nanti ente menikah salah-salah, harap maklum. Di Hadramut, di Yaman ada seorang wali namanya Syekh Abdurrahman Bajal Habban. Yo, ini kuburannya ribuan orang ziarah. Wali besar. Dan beliau tidak tahu bahwa beliau wali, tidak tahu. Beliau sendiri tidak tahu. Dia punya istri cerewet. Ya, bukan cuma cerewet aja dipanggil, beliau dipanggil sehari kambing, keledai. Hei keledai, cuci baju. Bayangkan, ini ulama nih ya. Wali besar. Dan si Bajal Habban, Abdurrahman Bajal Habban tidak tahu bahwa beliau wali. Akhirnya saking sumpahnya beliau lari dari rumah. Lari, kami nak lari ya. Pening punya istri kayak gini, comel amat kata. Lari dia. Lari nyampe di satu tempat. Ya. Di tempat di dalam gua tersebut, di dalam gua, ya, ketemu rupanya dalam gua tuh ada orang. Ada 3 orang di situ, ya, 2 atau 3 orang di situ. Sama-sama ngumpul di situ, ngumpul dengan si Abdurrahman Bajal Habban. Lalu nanya, ente di sini di gua ini kan enggak ada orang. Jadi kalau ente mau makan gimana caranya? Lo gampang. Ada kalau mau makan tinggal anda berdoa. Anda tawassul. Anda bilang gini, ya Allah, dengan karomahnya Syekh Abdurrahman Bajal Habban, berilah kami makanan. Set keluar makanan. Hah? Ini Syekh Abdurrahman Bajal Habban nih wali nih yang jadikan tawassul. Ya Allah. Kenapa ente tahu? Kenapa ente bertawassul kepada dia? Dia tuh wali besar. Kenapa sebabnya dia jadi wali? Syekh Abdurrahman ini nanya. Ya. Oh, karena dia punya istri, dia sabar kepada istrinya. Diomel-omel, ya, dimaki-maki dia sabar. Itulah dia jadi wali besar. Makanya kami bertawassul, mohon doa kepada Allah. Kami bilang gini, ya Allah, dengan karomahnya Syekh Abdurrahman Bajal Habban, minta apa saja diberi. Dan mereka belum tahu bahwa itu Syekh Abdurrahman Bajal Habban. Akhirnya apa kata Syekh Abdurrahman Bajal Habban? Ketahuilah, yang ente tawassulkan itu ana. Ya, ana nih kesini, ana lari dari bidana, tak kuat ana. Karena ente cerita bahwa gara-gara itu ana jadi karomah ana, magam ana, pangkat ana tambah tinggi, ana nak balik lagi, biar diomel lagi, balik lagi beliau. Diomel terus. Alhamdulillah, karena sabar kepada istri yang cerewet, akhirnya beliau jadi wali yang terkenal di Hadramut. Dan banyak ulama-ulama kalau ceramah menceritakan beliau. Namanya Syekh Abdurrahman Bajal Habban. Ya, pernah nyampe ziarah di makam beliau. Kalau ada momen-momen tertentu sampai ribuan orang. Ya, bukan Habib, beliau bukan Habib. Beliau Syekh, ya masyaikh, tapi beri karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, kalau nanti menikah ada istrinya salah-salah zikir, dia haram maklum. Umpama ente punya istri, ya bau ketiaknya tak mandi 3 hari, ketiaknya busuk. Jangan dibilang busuk. Guraukan pura-pura aja. Masya Allah, bau durian. Kan suka dia. Padahal sebenarnya bau tempoyak. Nanti bilang bau cempedak, ya bau durian, ya durian busuk. Jangan jujur-jujur. Nah, jadi kalau istri ente umpama ya pada waktu itu pakai baju jelek, ya bajunya tak cocok, nanya gitu, gimana bang? Cocok bang? Cocok. Oh tambah cantik. Wah itu puji. Enggak apa-apa ini boleh. Makanya jadi yang pertama yang dapat membatalkan pahala puasa yaitu al-kadzib, bohong. Yang kedua al-ghibah. Al-ghibah gosip, rasanan, ngomongkan kejelekan orang. Ini dapat membatalkan pahala puasa. Ya rasanan ini lebih enak dari makan ayam goreng. Udah Mas bilang berapa kali kan? Ya, dibandingkan lebih enak ayam goreng, ayo lebih enak ngomongkan orang apa lebih enak ayam goreng? Lebih enak, ada yang bilang ngomongkan orang, ada yang bilang lebih enak makan ayam goreng. Kalau kata Mas, lebih enak ngomongkan orang. Ayam goreng kalah. Kalau enggak percaya nih ente megang ayam goreng nih. Ini paha ayam goreng diberi kecap, beri saus. Iya. Udah mau masuk mulut ente nganga, tiba-tiba ya Ari datang. Udah nganga nih, Ari bilang. Ini yang mau makan ini Sobron namanya. Ari bilang, Sobron. Ente tak dengar berita ke? Apa? Ayo, sambil udah mau gini, enggak dengar berita ke? Apa? Rupanya Abdurrahman C itu ngambilkan anak kucing namanya. Umpama. Yo, kira-kira kena Sobron tetap dimakan apa lepas tuh ayam? Paling Sobron gini, betul Hari, lepas lupa ayam tuh. Di mana nih anak kucing siapa? Ya. Jadi artinya bagaimana? Lebih enak ngomongkan orang. Sampai
Nabi bilang gini, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ngomongkan orang, gosip, rasanan ini dosanya lebih besar daripada berzina. Sahabat bertanya pada Nabi, Nabi, masa cuma ngomongkan orang lebih dosanya lebih besar daripada berzina? Iya, kata Nabi. Kalau berzina dosanya antara ente dengan Allah. Nggak ada hubungan dengan orang lain. Dosanya ente dengan Allah. Cukup ente bertobat, nangis kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Sedangkan dosa ghibah, bongkar kejelekan orang, ngomongkan orang, itu dosa antara ente dengan manusia. Ya, walaupun ente mohon ampun kepada Allah, menangis hingga meneteskan air mata darah, tapi ente tidak minta maaf kepada orang yang ente gosipi, tidak minta maaf kepada orang yang ente omongkan, bongkar kejelekannya, Allah tidak akan mengampuni dosa ente. Saking beratnya dosa ghibah. Makanya hati-hati. Yang kedua, yang dapat membatalkan pahala puasa yaitu al-ghibah, ngomongkan orang. Yang ketiga, yang dapat membatalkan pahala puasa yaitu an-namimah. An-namimah artinya mengadu domba. Mengadu domba antar muslim, diadu domba. Ya, dulu pernah kejadian di Kalimantan Barat antar sama-sama muslim gara-gara suku, ya ribut. Ya, itu dulu. Dulu zaman jahiliyah. Sama-sama bodoh, sama-sama tak paham agama dulu. Alhamdulillah, sejak banyaknya ulama-ulama sekarang, alhamdulillah umat Islam khususnya di Pontianak Kalimantan Barat tambah bersatu. Mudah-mudahan umat Islam di seluruh dunia khususnya di Pontianak Kalimantan Barat tambah bersatu, tambah kuat. Bukan apa? Sekarang ini udah banyak kaum-kaum banyak PKI yang ingin mengadu domba menghancurkan Islam dengan berbagai cara. Mereka membenturkan Islam. Ormas ini dibenturkan dengan ormas ini. NU dibenturkan dengan FPI. NU dibenturkan dengan Muhammadiyah. Dibenturkan sama-sama Islam. Agar apa? Agar kelahi sama-sama Islam. Partai dibenturkan dengan partai. Suku dibenturkan dengan suku. Kenapa? Memang mereka PKI ini ingin menghancurkan Indonesia, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini. Makanya ente hati-hati ente sebagai santri. Nanti kalau ente yang udah keluar yang balik, hati-hati. Kalau ente ketemu dengan ustadz-ustadz yang enggak sama pemikirannya dengan guru-guru ente di Al-Jihad, jangan diikut. Sekarang ini banyak orang-orang liberal. Bukan cuma orang biasa, ada beberapa kiai liberal. Tahu ente kiai liberal? Yang namakan bedanya liberal dengan radikal ya. Bedanya liberal ente biar tahu. Apa itu liberal, apa itu radikal. Kalau liberal semuanya halal. Ini liberal. Gampang, halal tuh gampang. Semuanya halal, enggak ada haram, itu liberal. Contohnya pacaran, halal. Tak pakai kerudung, halal. Yang penting mau sendiri. Pakai kerudung tak wajib. Kewajiban tuh dari hati sendiri. Ya, tak sholat, enggak apa-apa. Enggak apa guna. Alasan orang liberal apa? Apa gunanya sholat kalau untuk dipuji? Lebih bagus tak usah sholat. Itu orang liberal. Semuanya halal. Zina halal, zina halal. Yang penting mau sama mau. Ridho dengan ridho. Ini orang liberal. Sedangkan orang radikalnya semuanya haram. Tak ada halal. Haram semua. Contohnya yang haram. Baca maulid haram. Baca serakal haram. Apalagi robo-robo haram. Ya, ini orang-orang liberal dan radikal. Cuma radikal dengan liberal masih mending radikal. Kenapa? Radikal bisa dilihat dengan mata. Bisa dilihat, oh ini orang radikal nih. Ya orangnya keras. Ya. Nah, ini ngaramkan ini. Sedangkan liberal kita bisa tak tahu. Liberal ini mereka kayak ulama, mereka pakai imamah, pakai surban. Ya, musuh dalam selimut istilahnya. Tahu musuh dalam selimut? Dia diam-diam kayak tai anyot. Tahu tai anyot di sungai? Tidak ada suaranya. Ada tak tai anyot ada suaranya? Ini orang-orang liberal. Ini berbahaya, udah banyak nih. Di Indonesia, bahkan di Pontianak, banyak. Orang-orang liberal. Yang mereka itu bukan bodoh agama, alim agama. Kalau ente di zaman sekarang ini, ente ingin bisa bedakan orang liberal atau tidak, gampang. Kalau orang tersebut benci ke habaib, khususnya benci ke imam besar, Habib Rizik bin Syihab, berarti itu jelas orang liberal. Selesai. Untuk zaman sekarang. Karena kenapa? Kata Imam Ghazali, tidak disebut waliullah, tidak disebut ulama, kalau dia ada benci ke satu Habib saja. Bohong. Umpama ada orang bilang itu kiai itu wali. Tapi dia ada benci kepada Habib. Apalagi sekelas yang dibenci Habib Rizik. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, kalau ada orang bilang wali itu bohong, bukan waliullah. Makanya hati-hati ente ya. Ini zaman fitnah sekarang. Naudzubillah, zaman fitnah. Banyak hal-hal yang berbahaya lah, yang bisa merusak kita umat Islam. Yang keempat, yang dapat membatalkan puasa, yang keempat, al-yaminul kadzibah,
sumpah palsu. Nah, hati-hati ente juga nih. Jangan sikit-sikit sumpah. Sumpah sambar petir anak tak nyuri. Sambar apa lagi? Macam-macam kan zaman dulu. Mama masih kecil, sambar petir. Mudah-mudahan kena tabrak mobil. Oh, kena tabrak mobil betul. Jangan tabrak mobil, baru tabrak kucing nangis. Ya, tabrak mobil. Hati-hati, jangan enteng-enteng sumpah. Sumpah palsu ini sumpah apa? Sebenarnya dia melakukan tapi dia berani sumpah. Contoh ente kemarin. Ente kemarin mas sumpah. Ya, wallahi billahi tallahi, ana tidak akan merokok lagi seumur hidup. Nah, kan udah disumpah. Lalu ente ngerokok. Ini ente telah melakukan sumpah palsu. Pertama, ente dosa besar. Dosa besar nih. Ya, sumpah palsu, hati-hati. Yang kedua, bisa-bisa ente kena bala karena sumpahnya ente sendiri. Makanya hati-hati. Al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Yang terakhir, yang kelima, yang dapat membatalkan pahala puasa, yaitu an-nadhar bisyahwah. Melihat dengan nafsu syahwat. Ya, contoh sore-sore ente dari kamar mau ke WC, di tengah jalan ada perempuan lewat. Ya, perempuan lewat nampak paha umpamanya. Ente lihat, astagfirullahaladzim. Ente lihat, astagfirullahaladzim. Ini tidak dosa. Satu kali ente lihat, tidak dosa. Nabi bersabda gini, lakal ula wa alaika tsaniyah. Pandangan pertama tak dosa, pandangan kedua dosa. Kalau ngelihat kedua kalinya dosa. Jadi andaikan ada perempuan nampak paha lewat, ya dilihat astagfirullahaladzim, tidak dosa. Tapi kalau gini, kayaknya agak mulus, dilihat kedua, keduanya di dosa. Tapi ingat, pandangan sekali tak ada dosa, itu kalau tak sengaja. Ya, nanti datang dari tangga mau pergi ke WC. Di tengah jalan ada orang perempuan, nampak aurat, nampak paha, mau nanti lihat astagfirullah sekali, tidak dosa. Tapi walaupun sekali, kalau ente niatkan dosa. Sekali ya, ente niatkan dosa. Contoh, ente duduk depan musola, berniat. Niatnya apa? Kata Mas Toto kan kalau sekali tak dosa. Makanya anda mau lihat cewek lewat, setiap lewat anda lihat sekali ya. Sekali, cewek sini sekali. Tetap dosa. Kenapa dosa? Karena ente berniat. Jadi yang tidak dosa kalau tidak berniat. Ya, makanya jaga pandangan. Pandangan kita ini jaga, terutama santri. Ya, terutama santri. Makanya zina bukan cuma kemaluan. Zina ini banyak. Ada zina mata dengan mandang maksiat, zina telinga mendengarkan gosip, ya, zina mulut ngomong bohong, tangan dan lain sebagainya. Itu zina juga. Makanya jaga semua anggota tubuh kita, terutama nih mulut. Makanya perempuan bedanya laki-laki perempuan. Perempuan kalau nangis, kebanyakan perempuan nangis tutup mulut. Gini perempuan nangis. Tutup mulut. Laki-laki kalau nangis kebanyakan tutup mata. Gini laki-laki kalau nangis gini. Jarang laki-laki nangis gini. Jarang, kecuali bencong. Ya, bencong tutup mulut. Kenapa laki-laki nangis tutup mata, perempuan nangis tutup mulut? Laki-laki kenapa nangis tutup mata? Karena laki-laki tahu bahwa yang banyak dosa mata dia. Kenapa perempuan nangis tutup mulut? Karena perempuan tahu kebanyakan perempuan yang buat dosa apanya? Mulutnya. Makanya hati-hati mulut. Ulama mengatakan al-lisan saghir jurmuh kabir jurmuh, yang artinya mulut ini bentuknya kecil, tapi walaupun mulut bentuknya kecil, kabir jurmuh, dosanya besar. Gara-gara mulut suami istri bercerai, gara-gara mulut sama-sama tetangga bermusuh, gara-gara mulut sama-sama muslim berbunuh, gara-gara mulut. Makanya dosa paling besar di antara semua nih, kebanyakan yang paling sering dilakukan adalah oleh mulut kita. Mulut nih banyak dosa. Makanya hati-hati jika ingin diterima amal ibadah kita, jangan sampai kita melakukan maksiat, khususnya tadi yang 5, ya bohong, apalagi al-kadzib, bohong, ngadu domba, ghibah, mengomongkan orang, ngadu domba, sumpah palsu, melihat dengan nafsu syahwat. Mudah-mudahan oleh Allah puasa kita diterima. Mudah-mudahan malam ini, malam kedua tiga, mudah-mudahan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, hingga kita bisa mendapat pahala sama dengan ibadah 1000 bulan atau 83 tahun. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa, ya malam 23 sama dengan malam 21, sholat 4 rakaat niatnya sama, nanti baca seperti biasa. As-sholatu munfaridan lillahi ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad